Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat pengurus masjid jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari yang istimewa, yaitu adalah hari-hari tasyrik, yang mana kita hari-hari ini adalah hari yang sangat istimewa, terutama bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, karena rentetan daripada pelaksanaan ibadah haji hanya lagi padat-padatnya sekarang. Dari wukuf di Padang Arafah hari ke-9, lalu kemudian hari 10 Zulhijjah, kemudian mabit di Mina, kemudian setelah itu melakukan yang umrah. Jadi padat, ini hari-hari yang melelahkan bagi jemaah haji, tapi insya Allah juga pahalanya luar biasa, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Mudah-mudahan kita semua, baik yang sudah maupun yang belum, insya Allah kita memudahi haji yang mabrur, insya Allah. Kemudian bagi kita yang sudah pergi haji, alhamdulillah ada puasa 9 Arafah, ikuti dengan berkurban, dan hari-hari ini adalah hari-hari tasyrik, haram pokoknya berpuasa, karena tasyrik itu artinya adalah daging yang dikeringkan. Kalau kita mungkin bahasanya dendeng kali, itu makna tasyrik. Kenapa? Karena memang dulu orang Arab jahiliyah mereka mengeringkan daging-daging tersebut. Ketika Islam datang, kemudian berkurban ini adalah satu ibadah yang luar biasa, maka daging-daging kurban itu dikeringkan pada hari-hari itu. Artinya, kalau dulu kan tidak punya kulkas untuk mengawetkan. Kalau hari ini ya tidak, walaupun namanya tasyrik, tapi tidak semua daging itu dikeringkan, karena kita semua sudah punya kulkas, freezer. Jadi sudah berisi semua. Tapi alhamdulillah, artinya di hari-hari ini kita diharapkan untuk berpuasa agar kita bisa menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa daging-daging kurban tersebut. Daging-daging hewan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram hukumnya berpuasa pada hari-hari ini. Maka kita menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan kurban itu adalah hidangan dari Allah kepada kita. Jadi Allah yang menjamu kita pada hari ini. Kok bisa? Karena kalau kita berkurban, kita peruntukkan hewan kurban itu kan untuk Allah. Nah, berarti kan hewan kurban itu kita sudah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok balik lagi ke kita? Nah, berarti itu maknanya Allah menjamu kita. Jadi dari kurban, masya Allah, dia jamuan Allah bagi kita. Makanya nikmat tuh dari kurban. Tapi kalau kebanyakan bisa kolesterol juga. Tapi kalau dia standar, makanya alhamdulillah dari kurban ini samping gratis, dia adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah. Mudah-mudahan semua yang berkurban mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya masing-masing, insyaallah. Karena kurban ini pahalanya luar biasa. Setiap rambut daripada hewan itu adalah kebaikan. Dan ketika darahnya menetes pertama ke muka
Dan takbir masih berlaku ya, setiap setelah sholat itu kita masih takbir sampai nanti besok, sampai besok asar terakhir. Nah, karena hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari kita bertakbir. Jadi mungkin memang lupa ya. Jadi sampai besok asar itu kita masih terus bertakbir. Makanya bagi orang Arab Idul Adha, dan memang dalam Islam bahwa Idul Adha ini Idul Akbar, dia lebih besar daripada Idul Fitri. Cuman bagi kita kemewahannya atau meriahnya itu di Idul Fitri, karena mungkin menahan lapar selama 30 hari itu yang dahsyat, sehingga ketika diberikan kesempatan untuk makan, semua dibuat kue itu, nah, jadi meriah betul. Tapi kalau Idul Adha kan cuma 1 hari puasanya. Nah, ya. Kecuali yang dari awal Zulhijjah 1 sampai 9. Nah, ini makna tasyrik. Jadi tasyrik itu artinya haram, intinya berpuasa, dan selama itu pula takbir masih berkumandang. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Baik, kita kembali melanjutkan kajian kita terkait dengan fikih, dan kita masih membahas tentang fikih thaharah, dan kita masih berada dalam perkara wudu yang kita sudah mengkaji tentang hal-hal yang membatalkan wudu, yang mana kita sebutkan bahwa ada hal-hal yang disepakati oleh para ulama terkait dengan sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, seperti misalnya setiap yang keluar dari jalan kubur maupun dubur, semua yang keluar dari situ maka dia membatalkan wudunya. Kemudian tidur yang tidak duduk kita sebutkan selain dalam artinya kalau tidurnya duduk dalam mazhab Syafi'i itu tidak batalkan wudu, walaupun tidurnya sampai nyenyak. Nah, jadi kalau dia duduknya mantap, dia tidak bergerak duhurnya di pantatnya, pantat itu tidak terangkat. Tapi kalau pantat terangkat, misalnya dia kalau tidurnya itu sampai nyenyak betul, sampai dia sujud, terangkat, nah itu batal duduknya. Nah, kalau sampai terangkat. Maka kalau terpaksa tidur di masjid, misalnya duduk, duduknya mantap, jangan badannya yang depan, tapi kepalanya yang menunduk. Kalau badannya ke depan dan dubur ini terangkat, itu batal wudu. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tapi selagi duburnya itu tidak terangkat, maka walaupun tidurnya nyenyak tidak batalkan wudu. Maka itulah mungkin sebabnya kita hari Jumat banyak yang tidur nyenyak. Kalau khutbah khatib khutbah itu banyak yang menunduk kepala saya, karena jangan sampai tubuhnya terangkat. Kalau terangkat maka dia membatalkan. Nah, ini memang khilaf di antara para ulama, tapi mazhab Syafi'i itu hadis yang dijadikan landasan bahwa tidur yang duduk dan duduknya ini mantap, tidak bergerak tubuhnya, kenapa tidak membatalkan tidak membatalkan wudu? Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, mereka siap-siap untuk melaksanakan sholat. Udah qomat, disebutkan bahwa uqimatis sholat wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yunadi rajulan. Jadi qomat sudah didirikan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada orang yang mengajak beliau bercerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak enak meninggalkan.
Jadi Nabi tidak apa namanya ini, tidak tega meninggalkan orang itu. Jadi Nabi biarkannya orang itu cerita. Kenapa? Karena dulu tidak ada yang berani imam selagi masih ada Nabi SAW. Kalau hari ini kan banyak imam, artinya para imam itu mungkin bisa saling menggantikan. Jadi kalau imamnya berhalangan atau imamnya misalnya terlambat, bisa digantikan yang lain. Kalau Nabi dulu tidak tergantikan sebagai imam, jadi sahabat itu tidak berani maju. Bahkan kalau Nabi SAW pun telat ditunggunya. Makanya ada muazzin itu, salah satu tugas muazzin, sahabat yang muazzin itu adalah memanggil Nabi SAW, mengetuk pintu kamarnya atau pintu rumahnya. Ya Rasulullah, ini kita sudah boleh qomat atau belum? Nah, jadi isi dulu kalau mau qomat dengan Nabi SAW. Karena begitu adanya muazzin kalau mau qomat sesuai dengan instruksi imam, mestinya begitu. Nah, tapi kalau hari ini imam digantikan oleh jam. Jadi sudah ada instruksi dari situ. Ada nilai positifnya juga, karena kalau tinggal 0,00 itu sudah sholat sunnah lagi, tinggal menunggu saja. Karena kalau lagi sedang sholat sunnah kemudian qomat, maka sholat sunnah dibatalkan kan gitu. Artinya tidak berkewajiban muazzin itu menunggu untuk qomat setelah orang semua selesai melaksanakan sholat sunnah. Tapi kalau kita, alhamdulillah muazzinnya itu penuh dengan toleransi. Kalau masih ada orang sholat, dia nggak qomat, ditunggunya. Cuma kadang-kadang yang masuk itu tidak pengertian pula. Dalam orang menunggu masih dia sholat sunnah. Nah, sebenarnya kalau seperti itu, jangan, apalagi kalau sudah ada jamnya. Nah itu dulu ya. Jadi kalau Nabi SAW masih ada waktu itu, tidak ada berani sahabat yang maju menjadi imam. Bahkan pernah Nabi ketika itu ada urusan, lalu kemudian waktu sholat berjamaah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika sedang sholat berlangsung, Nabi datang dan Abu Bakar Siddiq tahu bahwa Nabi sudah datang. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala mundur beliau. Dalam sholat itu beliau mundur, mempersilahkan Nabi untuk maju. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, tetaplah engkau di tempatmu. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Akhirnya Nabi SAW maju. Nah, ketika setelah selesai sholat, kata Nabi bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, aku memerintahkan engkau agar jangan mundur. Kenapa engkau mundur juga? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, intinya adalah engkau lebih utama ya Rasulullah. Intinya dari segi adab. Nah, maka dari ini para ulama mengambil kaidah bahwa adab itu kadang-kadang lebih diutamakan daripada melaksanakan perintah. Jadi adab itu kadang-kadang lebih utama daripada melaksanakan perintah. Kadang-kadang, tidak semua kondisi. Jadi karena tadi Abu Bakar Siddiq beliau mau mundur, tapi kata Nabi jangan mundur. Nah, tapi Abu Bakar Siddiq tidak mundur. Kenapa? Mengutamakan Nabi dari segi adab. Jadi Nabi lebih utama. Nah, ketika itu Nabi SAW sholat sudah qomat, iqamah sudah, Nabi sedang diajak ngobrol dengan salah seorang. Falam yazal yunajihi hatta nama ashabu thumma jaa fa shalla bihi. Jadi Nabi sedang berbicara dengan seseorang, qomat sudah didirikan. Maka Nabi sahabat itu tidak ada berani jadi imam. Akhirnya semua sahabat menunggu sampai disebutkan di situ hatta nama sampai yang menunggu di ketiduran. Wah, pada tertidur. Begitu lamanya menunggu. Jadi mereka tidak mau sholat sebelum Nabi datang. Adabnya para sahabat. Padahal kawan sudah. Semua aja apa sholat ini? Lalu kemudian
kemudian mereka para sahabat yang ketiduran tadi itu sholat bersama dengan Nabi SAW tanpa disebutkan di situ mereka berwudu dahulu lalu kemudian sholat bersama dengan Nabi SAW. Nah, maka dalam masalah ini mazhab Syafi'i mengambil dalil dari hadis ini bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu. Nah, jadi tidur itu tidak membatalkan wudu. Nah, apakah tidur ini membatalkan sholat? Kalau tidurnya nyenyak batal sholat. Tapi kalau tidur misalnya sholat subuh dia karena enak betul baca imam dia mau sampai dia kerja-kerja, tapi dia masih sadar-sadar, itu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau misalnya dia sujud lama ya sampai udah berdiri imam dia masih sujud ketiduran, habis itu salam baru dia tidur, baru dia bangun, itu udah batal sholat. Jadi beda, artinya kalau di sholat tidur dalam sholat itu membatalkan sholat, tapi tidur dalam wudu tidak membatalkan wudu selagi memang duduknya itu adalah duduk yang mantap. Duduk yang mantap itu artinya tadi duburnya tidak bergerak. Tapi kalau dia tidur berbaring, walaupun dia tidak nyenyak, maka disebutkan bahwa membatalkan wudu. Karena ini terkait dengan bisa jadi angin keluar tanpa dirasa oleh orang tersebut. Nah, kemudian juga kita sebutkan bahwa zawalul akli bisukrin au irma au maradin. Sesuatu juga yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Artinya karena dia mabuk atau dia pingsan atau karena dia sakit. Nah, maka kalau orang pingsan berarti batal wudunya. Mabuk dia berarti batal wudunya. Mabuk karena minuman karena di sini minuman keras misalnya, mabuk ya. Nah, batal wudunya. Atau mabuk karena ya kebanyakan durian misalnya, orang bisa mabuk juga. Maka dia hilang akalnya berarti batal wudunya. Tapi kalau mabuk kendaraan, ini tidak batal wudu. Muntah-muntah ya itu tidak sampai. Kemudian yang kita sebutkan juga adalah lam suratu bi zaujatahu awil mar'ah al-ajnabiyyah min ghairi ha'il. Itu adalah persetujuannya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, atau dia suami istri, ini bukan muhrim walaupun dia sudah dikatakan sebagai muhrim untuk terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, tapi mereka pada hakikatnya bukan muhrim. Nah, artinya karena muhrim ini maksudnya adalah mereka tidak boleh saling nikah. Nah, sementara suami istri karena boleh menikah, itulah maka mereka menjadi suami istri. Nah, maka ketika persentuhan suami istri ini batal wudunya dalam mazhab Imam Syafi'i ini. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi itu tidak batal. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i itu batal. Muhrim yang bisir, artinya bin nasab. Yang tidak membatalkan itu adalah muhrim yang disebabkan karena keturunan, seperti ibu kandung, kemudian saudara perempuan kandung, kemudian saudara seayah, saudara seibu, itu kemudian bibi, saya punya bibi atau saya punya ponakan, saya punya saudara, dia punya anak perempuan, ini ponakan saya, maka itu haram dinikahi. Itu tidak membatalkan wudu persekutuan dengan mereka. Tapi muhrim yang sifatnya itu disebabkan karena pernikahan, itu membatalkan wudu. Seperti misalnya saya punya istri saya punya adik perempuan, berarti adik perempuan ini muhrim bagi saya, tapi muhrim sebab karena saya menikahi istri saya, maka adiknya menjadi haram untuk saya nikahi selagi istri masih hidup. Nah, itu tidak boleh, karena tidak boleh mengumpulkan kecuali yang telah berlalu dahulu. Nah, ini sebab namanya muhrim yang musabab ini tetap dia membatalkan wudu. Nah, kata muhrim sebab tadi. Kecuali dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat yang kuat yaitu adalah ibu mertua. Ibu mertua ini muhrim sebab yang tadi dia bukan muhrim karena anaknya kita nikahi, maka mertua menjadi muhrim. Ini muhrim sebab pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau saya bersentuhan dengan mertua saya, misalnya perempuan, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena ya begitulah pandangan ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Pendapat yang kuat seperti itu.
Nah, kemudian juga yang dibatalkan adalah mas'ul farji min nafsi aw min ghairihi kubulan atau kuburan, yaitu menyentuh kemaluannya baik yang kubul maupun yang kubur. Nah, ini kemarin ada pertanyaan, kalau kita anak kita yang masih kecil belum balik, apakah membatalkan wudu? Dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Nah, jadi kalau kita punya anak kecil belum balik ya, kita mandikan misalnya tersentuh kemaluannya walaupun dia belum balik, masih bayi, maka dapat dalam mazhab Syafi'i itu juga membatalkan wudunya. Kecuali dalam mazhab lain memang ada khilaf di antara para ulama. Kalau mazhab Hanafi itu tidak sampai membatalkan. Nah, itu hal-hal yang hampir disepakati atau pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian ada yang diperselisihkan oleh para ulama, seperti misalnya makan daging panggang. Karena ada hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa kalau engkau selesai makan daging panggang yang disentuh oleh api, maka harus berwudu. Nah, maka ada sebagian ulama mengatakan bahwa selesai makan daging panggang, itu membatalkan wudu, artinya harus berwudu ketika ingin sholat. Tapi ini misalnya pandangan mazhab di dalam mazhab Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i tidak. Kalau Imam Syafi'i mau makan daging panggang, daging bakar, daging rebus, mau daging apa saja, itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, kemudian tentu juga yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh yang sifatnya adalah najis. Nah, artinya ada perkara najis yang sudah kita bahas mengenai badan kita, maka itu termasuk hal yang membatalkan. Kemudian selanjutnya adalah al-mashu 'ala al-khuffayn. Al-mashu 'ala al-khuffayn artinya adalah mengusap kulit. Nah, ini salah satu kemudahan sebelum kepada tayamum. Karena ada kemudahan dalam Islam, yaitu adalah ketika orang tidak bisa berwudu, maka dia boleh bertayamum. Nah, kalau al-mashu 'ala al-khuffayn ini itu masih tetap wudu, tetapi dia boleh tidak melepas kulit yang ada di kakinya. Nah, artinya kalau kita punya khuf namanya, khuf itu adalah kulit yang biasa dipakai menutupi mata kaki, ini seperti kaos kaki, tapi dia dari kulit. Nah, itu namanya khuf namanya. Ini biasanya banyak kita temukan di daerah-daerah yang memang ada kuat musim dinginnya. Kalau di kita kan jarang pakai seperti itu. Kenapa? Karena kita stabil udara kita. Tapi daerah-daerah yang memang musim dinginnya kuat, itu kalau sudah sampai 0 derajat, 5 derajat misalnya, itu sudah luar biasa. Tidur itu memang harus pakai itu lagi, pakai khuf tadi. Paling tidak tidur pakai kaos kaki. Itu kalau sampai 5 derajat, 3 derajat, bahkan 10 derajat, itu kan sudah dingin sekali. Apalagi sampai min, itu sangat luar biasa. Karena kalau misalnya ini kita 10 derajat ke bawah, 8 derajat, 7 derajat, kita tidur di Bapak Ibu. Kemudian badan kita berselimut, kaki kita keluar dari selimut itu bangun. Kenapa? Kakinya kedinginan. Itu kalau sudah sampai 7 derajat. Nah, di daerah-daerah yang musim dingin itu biasanya banyak seperti itu. Nah, makanya kalau musim dingin misalnya di Mekah, di mana-mana negara Arab, itu orang kan pakai kaos kaki masuk ke dalam masjid sholat. Kalau kita kan jarang kita lihat orang pakai kaos kaki sholat, bahkan agak tabu. Kalau di sana biasa. Nah, jadi mas'ul khuf ini adalah kulit yang dipakai di kaki untuk melindungi. Ini disebutkan oleh para ulama bahwa boleh diusap. Artinya ketika kita berwudu itu boleh tidak melepasnya, tapi itu saja yang kita usap. Nah, itu maknanya. Dia sebagai keringanan. Nah, itu makna mas'ul khuf. Jadi keringanan di dalam berwudu terkait dengan tidak membasuh kaki
ketika berwudu, tapi cukup membasuh khufnya tadi, kulitnya. Kemudian rukhsah jamiza lirijal wal nisa, dan ini rukhsah artinya keringanan yang dibolehkan bagi laki-laki maupun perempuan fi kulli halin, setiap waktu, fi shayfi wasyita, baik dalam musim dingin maupun musim panas. Nah, ini tidak harus identik dengan musim dingin. Berarti di Indonesia boleh nih. Nah, tapi mungkin tidak pernah kita menolak, karena tidak ada hajat yang menuntut kita seperti itu. Tapi boleh, karena fisai wasyita, baik di musim panas maupun musim dingin. Syaif itu artinya musim panas, syita musim dingin. Maka ada rihlat asyita'i wasyaif, ada perjalanan musim panas, ada perjalanan musim dingin. Berdagangnya orang Arab. Fisafari wal hadar, baik dalam keadaan musafir atau dalam keadaan tidak musafir. Jadi di masjid kita ini, Bapak Ibu rumahnya di sini, pergi ke masjid ini, berwudu di rumah, tidak membasuh kaki, hanya membasuh khufnya tadi, itu boleh. Karena walaupun musafir atau tidak musafir. Tapi bedanya kalau musafir itu boleh 3 hari 3 malam, tapi kalau tidak musafir bolehnya hanya 1 hari 1 malam. Wadzalika badal ghusl rijlaini fil wudu, dan itu sebagai ganti terhadap membasuh kaki di dalam kita berwudu. Nah, ini kemudian dalil-dalil yang disebutkan tentang kebolehannya. Kemudian syaratnya, yustaratu li jawazil masjid alaihi ma khamsa syurutin. Ayat bisa ba'da wudu'in kamilin, ayat bisa ayul basa ba'da wudu'in kamilin. Nah, jadi syaratnya ini agar ketika kita wudu boleh mengusap khuf tadi, itu syaratnya adalah ketika kita memakainya dalam keadaan suci. Nah, jadi kita berwudu sempurna dulu, berwudu sempurna seperti biasa, kaki kita basuh, kan kita suci nih. Lalu kemudian pakailah khuf itu. Sedang sakit, barangkali demam, kurang sehat, pakailah dia khuf itu. Lalu kemudian batal wudunya, tapi tidak dilepas nih. Batal wudunya, dia pakai misalnya waktu sebelum zuhur, tapi dia dalam keadaan suci. Lalu kemudian setelah sholat zuhur, wudunya batal, dan dia kemudian ingin sholat asar, maka dia berwudu boleh tidak membasuh kaki, tapi cukup membasuh khufnya tadi. Bukan dibasuh, tapi diusap saja. Nah, diusap, ambil air, lalu kemudian diusap saja. Nah, itu kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu namanya disebut dengan khuf. Adapun apakah dia harus kulit? Bagaimana kalau kaos kaki seperti yang kita pakai? Nah, kalau kaos kaki ini ada khilaf di antara para ulama. Kaos kaki, terutama kaos kaki yang tipis langsung tebus dengan air, ini tidak bisa. Tapi kalau kaos kakinya agak tebal nih, tidak langsung dia merembes air ke dalamnya, ini khilaf di antara para ulama. Kalau sebagai guru-guru kami di Mesir, yaitu di Universitas Al-Azhar, itu dia memakai pendapat ini, kaos kaki boleh. Karena guru-guru kami ini mereka banyak yang tinggal di provinsi-provinsi lain, itu datang ke Kairo mengajar, itu misalnya sholat zuhur, itu mereka pakai kaos kaki, dan kaos kaki itu tidak lepas. Jadi pas wudu itu cuman buka dari sepatu, lalu kemudian ambil air itu diusapkan ke kaos kaki. Tapi kaos kakinya tebal. Jadi sebagian ulama-ulama guru kami di Al-Azhar itu membolehkan kaos kaki, tapi kaos kakinya tebal, nggak boleh kaos kaki tipis. Nah, maka mungkin kalau kita ingin melakukan, barangkali kita dalam kondisi membutuhkan, sakit, barangkali bolak baju berbutuh payah, nah, maka kalau perlu pakai kaos kaki, sebaiknya kaos kaki yang tebal. Dan ini boleh ya. Nah, kemudian yang kedua, ayatun nasatiran li jami'i mahalli ghusl al-fardhi min al-qadamaini, ya nama la yusammiyani khuffain illa idza kana kadzalik. Kemudian syaratnya bahwa tadi khuf itu harus menutupi mata kaki. Nah, jadi kalau sepatu kulit yang hanya sampai di bawah mata kaki itu tidak jadi itu. Kalau sepatu, tapi memang dia harus menutupi
kedua mata kaki. Jadi mata kaki itu harus tertutup. Itu syaratnya. Kemudian selanjutnya juga adalah syaratnya ayyamna nufudal ma'i ila al-qadamaini min ghairi mahallil khaz. Jadi air itu tidak masuk ke dalam, tidak mengenai kulit kaki. Di sinilah letak persoalannya kaos kaki boleh atau tidak. Karena syaratnya di antara syaratnya adalah air tidak boleh masuk ke dalam. Tapi tadi kita sebutkan bahwa khilaf di antara para ulama. Nah, maksud saya ini memang pendapat yang kuat kaos kaki tidak boleh karena dia kain. Air itu masuk ke dalam. Kemudian yang keempat syaratnya ayyakuna qawiyan yumkinu tutadu masya alaihi ma yawman wa laila. Jadi maksudnya ini adalah dia kuat, bisa dipakai untuk berjalan. Jadi bisa dipakai untuk dia berjalan, kuat. Makanya kalau kaos kaki tipis tadi kan ya tidak bisa untuk pakai berjalan, harus dia agak tepat. Kemudian yang kelima ayyakuna tahiraini walau kana min jildi maitatin qad tubigha. Kemudian tadi benda yang diusap tadi itu yang di kaki kita haruslah berupa benda yang suci, yang tahir. Walaupun dia disebutkan kulit bangkai, tapi kulit bangkai itu sudah disamak. Karena kulit bangkai pun sudah menjadi suci tapi ketika disamak. Atau kulit-kulit hewan yang lain yang dagingnya tidak dimakan tetapi dia sudah disamak, seperti misalnya apa? Kulit ular tapi sudah disamak. Kemudian kulit apa lagi? Kulit buaya tapi sudah disamak. Tapi ada dua kulit yang dikecualikan tidak bisa disucikan walaupun disamak, yaitu adalah kulit anjing dan babi. Itu walaupun dia disamak tetap tidak suci, itu dikecualikan. Nah, itu sebagai ganti daripada membasuh membasuh daripada kaki di dalam berwudu, yaitu adalah cukup mengusap khuf atau apa yang ada di kaki tadi, tapi dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Kemudian disebutkan bahwa bagi yang musafir boleh 1 hari 1 malam, yang musafir boleh 3 hari 3 malam, sama dengan rukhsah di dalam sholat tadi, menjamak dan mengqashar sholat. Tapi bagi yang mukim, artinya yang tidak musafir, itu bolehnya adalah 1 hari dan 1 malam. Jadi bolehnya itu 1 hari 1 malam. Nah, ini kadang-kadang fikih yang seperti ini kalau kita berada di Indonesia kadang-kadang kita tidak butuhkan. Tapi fikih yang seperti ini kadang-kadang kita butuhkan ketika pergi umroh misalnya dalam keadaan musim dingin, pergi haji dalam keadaan musim dingin, pergi ke daerah-daerah yang mana dia bersalju misalnya seperti Korea atau ke Jepang yang dalam keadaan bersalju. Nah, itu kadang-kadang kita butuhkan fikih-fikih yang seperti ini. Apa? Bahwa tidak perlu kita membuka kaos kaki kita ketika berwudu, tapi dengan syarat-syarat tadi, ketika kita memakainya dalam keadaan bersih atau dalam keadaan suci. Nah, itulah hal yang terkait rukhsah di dalam thaharah. Jadi tidak saja tayamum yang menjadi kemudahan, tetapi selain itu ada juga disebut dengan mashul khuf. Nah, nanti ada juga yang lain-lain yang akan kita bahas sebelum masuk tentang tayamum. Baik, itu barangkali yang bisa kita kaji atau kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan atau diskusi yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Ini tadi masalahnya yaitu mengenai kaos kaki. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah ada ketentuan di anggota wudhu kita yang bilang buka umpamanya, kemudian perbannya tidak boleh disentuh air selama 3 hari. Lalu bagaimana itu? Ya, itu disebut dengan mashul jabhiro, artinya
ada luka di anggota wudhu kita yang tidak bisa terkena air. Nah, maka bagaimana caranya? Jadi berwudhu qadral istita'ah. Jadi berwudhu sebisanya, berwudhu sebisa daripada anggota badan yang dibasuh. Artinya mana yang bisa kita basuh itu kita basuh. Selebihnya yang tadi diperban yang tidak bisa kita tidak bisa kita basuh itu disempurnakan dengan tayamum. Jadi tayamum. Tapi tetap berwudhu dulu sebisa mungkin. Kemudian setelah itu yang tidak tersentuh oleh air karena alasan medis tadi, luka, diperban dan lain sebagainya, maka itu diganti dengan tayamum. Jadi tetap wudhu seperti biasa. Kecuali kalau memang misalnya tidak bisa menyentuh air secara keseluruhan badannya karena dia demam tinggi misalnya, kalau itu memang langsung tayamum. Jadi tidak wudhu lagi. Tapi kalau sebagian bisa dibasuh, sebagian masih bisa kita basuh, maka yang sebagian itu kita basuh sebisa kita. Setelah itu kemudian selebihnya adalah diganti dengan tayamum. Allah. Ya. Apakah di atas atau di bawah? Ya, musim dingin itu memang kalau tidak pakai pemanas, air itu menyentuh kulit, itu air itu masuk ke tulang, terasa ya, sampai tulang-tulang itu terasa ninu tulang itu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu pergi ke daerah Arab, terutama daerah-daerah yang musim dinginnya kuat, itu di masjid-masjid ini ada kursi-kursi disediakan. Kenapa? Banyak orang itu tidak bisa sholat berdiri, jadi sholat itu duduk. Kalau kita kan alhamdulillah tidak ada kursi. Kalau di sana biasa kursi depannya berdiri. Wah, ini persoalannya air. Kalau sudah musim dingin itu memang kita menyentuh air itu, air masuk ke dalam kulit, tulang itu terasa. Maka salah satu penyakit yang banyak diderita oleh alumni kawan-kawan di sana itu ya penyakit tulang, rematik lah, karena dulu tidak apalagi kalau di rumah itu standar tidak ada pemanasnya, memang kadang harus mandi pakai air dingin, itu memang terasa air itu masuk ke tulang. Kenapa? Karena bisa kita bayangkan 3 derajat itu seperti apa? Kulkas itu berapa derajat? Kulkasnya. Nah, ini kita yang berada di alam itu 3 derajat itu memang rasanya membeku. Makanya kalau sudah subuh itu menyentuh air itu masuk yang ke tulang-tulang itu saya sakit ya, memang sakit tulang itu ya ketika menyentuh air yang tidak pakai pemanas. Makanya kita di sini alhamdulillah nikmat hidup di Indonesia yang udaranya ini stabil di garis katulistiwa. Jadi jangan kita memang nikmat nampaknya orang tuh main di salju, memang main di ada saljunya, itu nampaknya yang indah. Tapi kalau kita berada di situ biar mati biasanya. Betul apa kalau tidak. Makanya kalau dia mengungsi misalnya perang suatu negara itu banyak orang-orang yang mati di tenda-tenda. Kenapa selimutnya tidak ada? Sudah udah malam kecil kedinginan gimana mau beku? Kalau sudah mau beku darah tidak mengalir. Ya, meninggal orang meninggal, pengungsi meninggal di tenda-tenda kalau sudah musim dingin. Makanya kalau musim dingin itu kan selalu ada donasi untuk dibeli selimut bagi pengungsi yang sedang terdampak perang misalnya Suriah, Palestina, Gaza. Nah, itu kenapa? Karena memang itu luar biasa. Nah, kita di sini bersyukur. Alhamdulillah ini suatu nikmat yang besar. Nah, itu pun kadang-kadang sholat subuh masih berat pergi sholat subuh. Kalau di sana sholat subuh itu tantangannya luar biasa. Kalau sudah musim dingin, menyentuh air sakit tulang itu terasa. Masuk dia ke dalam. Malas kita berwudu menyentuh air itu berpikir sedikit banyak saja untuk menyentuh air. Makanya hadis Nabi SAW mengatakan bahwa isbab di antara orang yang ditinggalkan derajatnya diampunkan dosa-dosa yang berlalu adalah menyempurnakan wudu indal makari, menyempurnakan wudu dalam keadaan susah. Nah, salah satu penjelasannya apa? Menyempurnakan wudu dalam keadaan air yang luar biasa dingin. Memang air itu menyempurnakan sampai di sini itu sudah berat.
Kadang terasa tulang pun sakit ya kalau kita terkena air yang memang dingin. Tapi kalau sudah panas, alhamdulillah. Nah, jadi di sana itu sering kita lihat orang sholat di masjid pakai khuf tadi, itu biasa. Kemudian pakai kaos kaki. Nah, kalau kaos kaki tadi memang ya khilaf lah di antara para ulama. Tapi kalau kaos kaki tebal, nah itu sebagian para ulama memboleh. Tapi dengan syarat tadi bahwa ketika kaos kaki tadi kita pakai itu dalam keadaan kita suci. Nah, jadi kita dalam keadaan suci berwudu sempurna. Nah, kapan dia batal? Ketika kita lepas kaos kaki itu berarti batal. Tidak berlaku. Harus dimulai lagi kita suci, pasang baru berlaku lagi. Jadi dia batal ketika kita lepas. Dan dengan syarat tadi mata kaki tertutup, maka sepatu-sepatu itu tidak masuk kategori. Kenapa? Karena dia tidak menutupi mata kaki. Oh, baik, saya ada waktu dulu. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ya, kalau ada, silakan. Lihat lagi. Baik, itulah di dalam Islam artinya apa? Bahwa ada tata cara bersuci yang ideal. Memang ideal ya, seperti berwudu sempurna, kaki terbasuh, kemudian semua anggota wudu terbasuh. Nah, tetapi selain daripada itu ada kondisi-kondisi yang dikecualikan, diberikan keringanan. Nah, itulah memang Islam itu datang tidak untuk menyusahkan, tapi Islam datang untuk memberikan memberikan kewajiban, tapi kewajiban ini tidak bertujuan untuk menyusahkan, bertujuan untuk memberatkan. Ya mungkin memang kewajiban itu terasa berat, tapi pada hakikatnya kalau kewajiban ini kita menghayati, maka lama-lama kewajiban itu menjadi sebuah kenikmatan. Betapa banyak orang yang sholat, awalnya sholat itu berat, lama-lama sholat itu adalah sebagai kenikmatan. Betapa banyak orang yang wudu itu bisa jadi sesuatu yang berat, tapi lama-lama dia wudu itu justru sesuatu yang nikmat dalam hidupnya. Setiap dia batal malah ingin wudu, selalu ingin wudu. Nah, itulah Bilal bin Rabah misalnya, sahabat Bilal bin Rabah. Nah, jadi ala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu beban yang di luar kemampuan kita. Nah, maka tetap ada kemudahan, tetap ada keringanan yang mana memang Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk kewajiban itu. Allah ingin kita mendapatkan pahala yang besar, Allah ingin kita menikmatinya, tetapi ketika ada sesuatu hal yang tidak bisa kita wujudkan, maka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak merasa keberatan. Dan kemudian kewajiban-kewajiban ini adalah tujuannya untuk mengangkat derajat kita. Sejauh mana kita sempurna dalam berwudu, itulah nanti yang membedakan derajat-derajat manusia di akhirat. Kalau dia semakin sempurna wudunya, akan ada yang disebutkan itu kalau dia berwudu sampai dia mau menaikkan basuhannya itu tidak ada sampai situ tapi dinaikkan, kemudian mata kaki tidak ada sampai mata kaki tapi dinaikkan, kemudian membasuh muka tidak hanya batas-batasnya tapi dia sampai melebihkan, maka semuanya itu nanti akan bercahaya di akhirat kelak. Maka kewajiban ini menjadi tolak ukur juga nanti tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin sempurna ya, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diwujudkan dalam hidup kita dan kita mendapatkan amal ibadah yang sah dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.